diharapkan untuk menyalakan. MC mute ya, MC-nya mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Calvin Edo Wahyudi SOS MKP. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan hari ini, Bapak Dr. Fazrul Rahman LCM Ahum, serta seluruh peserta indahnya silaturahmi bersama yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, sehingga 23 Ya. dalam acara indahnya silaturahmi bersama dengan tema refleksi diri, perbaikan diri, dan peningkatan ibadah. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Dea Pramestia selaku moderator yang akan memandu acara dari awal hingga akhir dengan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dan pembukaan acara dari Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, yang kelima foto bersama, yang keenam materi inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini selama 60 menit, kemudian yang ketujuh sesi tanya jawab, dan yang kedelapan yaitu penutup. Hadirin yang kami hormati, langsung saja kita mulai acara pada siang hari ini, dan untuk kelancaran acara indahnya silaturahmi bersama pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Memasuki acara yang ketiga, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk siap, dan kepada operator yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada operator yang bertugas. Selanjutnya, acara yang keempat, yaitu sambutan beserta pembukaan secara resmi kegiatan indahnya silaturahmi bersama dengan tema refleksi diri, perbaikan diri, dan peningkatan ibadah yang akan disampaikan oleh Bapak Calvin Edo Wahyudi, SOS MKP.
Kepada Bapak Calvin Edo Wahyudi, Esos MKP, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara MC. Apakah suara saya sudah clear? Sudah, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin syahidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ustadz Dr. Fazlul, yang mana Ustadz Fazlul ini ya satu geng dengan saya, yaitu sesama asal Lumajang gitu ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Oke, yang saya hormati Ibu Korprodi Administrasi Publik yang mungkin sekarang masih OTW untuk join ya dengan kita. Yang saya hormati dulur saya Mas Ari ya sebagai laboran Administrasi Publik, serta yang saya banggakan teman-teman Puskap tulang punggung Lab Administrasi Publik. Wah, ini penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada teman-teman Puskap. Oke, baik, saudara-saudara, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rezekinya kita bisa berkumpul dalam acara ini tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas cinta kasih beliau kita bisa menikmati cahaya Islam seperti saat ini. Selanjutnya, rekan-rekan, sobat-sobat, saudara-saudara, bahwa kita sudah melalui bulan suci Ramadan, kita sudah melalui Idul Fitri, bahkan kalau di Lumajang gitu ya, atau di Jember tempat saya, itu Idul Fitri itu nggak cukup hanya 2 hari. Jadi kalau kalender umum itu Idul Fitri hanya 2 hari, itu untuk di tempat saya di Lumajang, di Jember itu kurang itu. Karena harus 7 hari itu minimal itu, libur Idul Fitri itu. Kenapa? Karena selama 7 hari itu ada silaturahmi. Nanti di endingnya ada 7 hari itu ada telas ketopak kalau bahasa Madura itu ya. Apa ya? Rioyo lontong itu ya. Jadi ada ya kita bikin Assalamualaikum. Wah, ini Bu Susi. Halo Bu Susi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya offline ya, off kamera ya. Saya juga barusan halal bihalal ini. Oke, siap. Ini saya menceritakan Bu Susi, ini kalau menurut orang Lumajang, orang Jember itu sebenarnya libur Idul Fitri 2 hari itu kurang sebenarnya. Itu minimal 7 hari Bu Susi ya. Karena harus silaturahmi, harus iya di endingnya itu di hari ke-7 itu kan ada, kalau bahasa orang tempat saya itu telas ketopak. Telas ketopak itu hari raya lontong atau lontongan gitu, atau kupatan gitu. Baru dianggap Idul Fitri itu dianggap selesai, dan masyarakat kami ya Jember dan Lumajang itu akan berbondong-bondong pergi ke laut, teman-teman. Ya, pergi ke laut. Jadi tidak ke laut itu dianggap tidak afdol Idul Fitrinya. Kenapa bisa ada budaya seperti itu? Karena puasa ini adalah ibadah yang unik ya. Setiap agama itu kemungkinan ada upaya pengendalian diri ya dalam bentuk puasa. Namanya bisa berbeda-beda ya. Puasa itu kan berasal dari kata upawasa ya. Upawasa itu ya sama dengan saum dengan di Islam, tapi itu di teman-teman Hindu kemudian diadaptasi, diakulturasi oleh para sunan, upawasa gitu, dianggap puasa, itu disederhanakan menjadi puasa. Kita menahan hawa nafsu, menahan makan, minum dan lain-lain untuk pengendalian diri kita. Harapannya adalah setelah kita 1 bulan menjalankan ibadah puasa, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah itu ada rangkaian Idul Fitri yang kemudian silaturahmi gitu ya. Bahkan tema kita sekarang adalah indahnya silaturahmi, makan lontong, makan jajan dan lain-lain. Sampai kalau di tempat saya tadi saya ceritakan endingnya adalah pergi ke laut bersama-sama. Itulah indahnya silaturahmi. Harapan saya ya ini masih suasana Idul Fitri, saya sebagai Kaleb menghaturkan mohon maaf lahir batin manakala ada kesalahan, kehilafan dari saya. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Semoga silaturahmi antara Kaleb, laboran, Puskap bisa lebih intens lagi di masa mendatang sehingga kemudian bisa berkinerja lebih baik. Itulah indahnya silaturahmi setelah
kita menjalankan ibadah puasa dan rangkaian Idul Fitri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Edo. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang kelima, yaitu foto bersama. Kepada operator yang bertugas, dipersilahkan. Ganteng wes, ganteng. Ganteng Pak Edo. Loh, bukan begitu. Saya hanya menunjukkan bahwa rambut saya sesuai dengan standar UPN. Bela negara. Wajib lah, ya kan ada standarnya di UPN. Iya, Mas Yo gak tadi tentara tapi tadi pegawainya tentara. Iya, iya. Baik, untuk semuanya dimohon untuk on cam. Yaitu dari 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan kita akan lanjut memasuki acara yang keenam, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita pada siang hari ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fazlul Rahman LCM Ahum. Dan izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Fazlul. Dimohon kepada operator untuk menampilkan CV-nya. Baik. Bapak Fazlul merupakan dosen agama Islam UPN Veteran Jawa Timur, menempuh pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan S2 di Universitas Islam Negeri Jakarta, Indonesia. Sebelum menjadi dosen di UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Fazlul merupakan peneliti di Lembaga Studi Lanjutan Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 2011 hingga 2012. Pernah menjadi dosen di Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Jawa Timur, Indonesia, tahun 2015 hingga 2021. Dan dosen program Pasca Sarjana Universitas Nurul Jadid Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia, tahun 2017 hingga 2018. Serta pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Syarifuddin Lumajang, Jawa Timur, Indonesia, pada tahun 2018 hingga 2021. Kemudian, seperti yang bisa kita lihat di layar, berbagai pengalaman organisasi, penghargaan, dan juga publikasi ilmiah yang banyak sekali dan tidak akan cukup waktunya jika saya bacakan satu persatu. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi dari Bapak Fazlul. Kepada Bapak Dr. Fazlul Rahman LCM Ahum, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya jelas ya? warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Sudah Bapak, jelas. Baik. Mantap, mantap. Alhamdulillah khaliqil anam, al-mahmud subhanahu abadan ala dawam, hathal mu'minina ala al-mahabbati wal ilham, wa nadabahum ila tazawri wa silatil arham. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Mustafa, An-Nabi Mustafa Al-Imam, Nabiyur Rahmah wa Rasulul Salam, wa ala alihi wa sahbatil kiram min khairi maqamin wa as'abil maqam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Tentu pertama kali syukur alhamdulillah mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya dan hidayahnya serta taufiknya kita bisa berkumpul bertatap maya di ruang virtual ini. Kalau tidak salah ini kali kedua saya mengisi di Puskap kalau nggak salah. Dulu pas pandemi ya, kalau nggak salah 2021 insya Allah. Baik. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menyatukan kita dalam satu agama damai, agama ilmu pengetahuan, yaitu agama Islam.
Tentu pertama kali saya terima kasih banyak kepada semuanya dari pusat studi dari Puskap, baik Pak Edo, kemudian dari Prodi Administrasi Publik, ada Ibu Susi di sini, kemudian dari punggawa-punggawanya Puskap ya Pak ya. Ada Mbak Grace dan semuanya, Mbak Aprilia dan lain-lain. Saya terima kasih banyak atas undangannya untuk kali keduanya untuk kesempatan kali ini. Tentu masih tema yang sama. Kalau tidak salah dulu kita bicara tentang silaturahim juga. Untuk kali ini kita juga bicara tentang silaturahim, tapi dari fokus yang berbeda. Karena kita sudah tidak pandemi, tapi kita tetap memanfaatkan teknologi karena ini sebagai apa ya supporting system kita untuk bisa bersilaturahim di tempat-tempat yang berbeda. Baik, hari ini kalau tidak salah sudah 15 Syawal. Tentu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair dengan aidin wal faizin. Mungkin sudah ada yang sudah 16 Syawal, ada 15 Syawal, ada yang lebarannya Jumat, ada yang Sabtu. Itulah Indonesia menariknya. Tapi tetap kita berlebaran di hari yang sama, yaitu 1 Syawal 1444 Hijriah. Kira seperti itu. Baik, saya mohon izin share screen sebentar biar untuk materinya. Semoga sudah terlihat. Sudah, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, bentar kok tidak ini ya. Oke. Untuk tema, saya mengikuti tema karena saya menanyakan ada tema khusus nggak untuk pertemuan kali ini supaya fokus saya bisa berbeda dari yang sebelumnya karena saya ingat tadi seperti yang saya sampaikan, saya pernah menyampaikan di sini, tapi makanya saya tanyakan apa fokusnya. Ternyata kita punya tema yang baik sekali dan ini sangat berkaitan antara silaturahim, refleksi diri, perbaikan diri dan ibadah. Sebelum lebih jauh, saya terbiasa kalau mengkaji sesuatu kita bicara tentang katanya dulu, dari berasal kata apa tertentu, karena itu dari kata itu kita bisa memahami apa makna dari kata tersebut. Apalagi bahasa Arab itu termasuk bahasa yang sensitif dengan kata-kata ya. Bahkan harokat bisa berbeda. Kita baca ar-rahim, terus ada kita tambahkan titik ar-rojim, itu bahaya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrahim, itu sangat berbahaya. Baik, silatun, kata silah itu dari kata wasolaya silu silatun, yang lawan katanya adalah hijrah. Kalau silatun itu adalah masdar atau kata sifat dari menyambungkan sesuatu. Jadi ada dua pihak, ada dua hal yang tersambung. Atau di sini disebut dommuhu wa jam'uhu. Dommun itu menyatu ya. Kalau mungkin kalau di lagu-lagu Arab, dommun itu lebih kepada memeluk. Aku memeluk kamu itu pakai kata dumak. Dumak itu saya memeluk kamu. Jam'un itu menyatukan. Jadi silatun itu tidak hanya kemudian menggabungkan, tapi sampai berkumpul satu sama lain, itu namanya silah. Jadi ada kaitannya, tidak lagi antara kamu dan aku, tapi kita sudah namanya silah, itu sudah hubungan yang erat. Tapi ada juga yang mengartikan silah itu tidak hanya sekedar hubungan, tapi albirru. Birrun itu lebih kepada perbuatan baik, birrul walidain atau pengabdian atau perbuatan yang itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada seseorang. Begitu juga ada yang mengartikan ihsan. Ini ihsan berbuat baik. Kalau birrun tadi lebih kepada mengabdi, kalau ihsan ini lebih kepada memberikan sesuatu hal yang kita miliki dengan hal yang baik. Kemudian ada lagi yang memaknai sebagai alaqah, ikatan antara keduanya. Jadi kata-kata silatun itu ternyata tidak sesimpel sebuah hubungan, tapi dia itu hubungan yang sangat dekat, bahkan sudah menyatu dan berimplikasi pada perbuatan baik. Kira seperti itu. Nah, rahim itu kalau diartikan itu ya memang kalau bahasa Indonesia tetap rahim, itu adalah tempat janin, kira-kira seperti itu. Tapi ada yang memaknai itu sebagai korobah atau ikatan kekerabatan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dalam Islam menariknya silaturahim ini adalah hal yang sangat mempunyai makna yang besar, mempunyai
value yang sangat besar. Di sini saya sengaja mengutip hadis yang mengatakan bahwa kata rahim itu diambil dari kata Allah sendiri, dari kata Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang. Itu berarti apa? Kata rahim ini merupakan cangkokan dari kata Allah ya sebagai Ar-Rahman, dan itu menjadi ulama itu mengatakan ini menjadi hal yang sangat bernilai tinggi karena itu diambil dari nama Tuhan. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada catatan bahwa barang siapa yang menyambung rahim, maka aku akan mencurahkan rahmat kepadanya. Nah, barang siapa yang memutus rahim, maka aku akan memutus rahmat darinya. Itu berarti apa? Ikatan sesungguhnya yang ada di muka bumi ini, itu sesungguhnya nyambung. Jadi kalau saya ingin mengartikan silaturahim, sesungguhnya kita tuh nyambung antara satu sama lain. Ketika kita berbuat baik dengan orang lain, itu perbuatan baik kita juga nyambung ke keturunan kita. Misalnya gini, sesimpel misalnya kebetulan saya asli orang Jakarta. Orang tua saya ada di Jakarta sekarang. Bagaimana saya berbuat baik kepada orang tua saya sementara orang tua saya jauh? Ya dengan cara berarti saya berbuat baik ke mertua saya. Karena apa? Karena saya dengan mertua, dengan ibu itu sama, nyambung. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi kalau kita, Anda, saya, kemudian orang-orang terdekat itu nyambung semua dengan Allah. Jadi tidak ada terpisah. Maka perbuatan baik kita, pahalanya itu kira-kira itu nyambung ke semuanya. Itu namanya silaturahim. Nah, menariknya, bentar. Oh ya ini, rahim. Ketika menggunakan kata rahim, ini saya ingin sedikit tertarik dengan kata rahim. Kata rahim itu adalah tempat di mana kehidupan bermula dan berkembang. Ya kita tahu ketika ada janin masuk ke rahim, itulah dimulai sebuah pembuahan kira-kira seperti, dan itulah tempat di mana kehidupan bermula. Dan rahim itu rentan, perlu dijaga. Dulu saya ingat sekali istri saya hamil pertama itu harus bed rest karena dibilang rahimnya lemah. Jadi janinnya harus rahimnya harus dijaga, harus istirahat benar-benar total, di atas kasur nggak boleh ngapa-ngapain, benar-benar istirahat itu karena rahimnya itu rentan. Nah, rahim juga elastis. Elastis itu berarti apa? Kalau dalam dunia kedokteran, rahim itu sebenarnya awalnya itu kecil, tapi ternyata kemudian ketika bayi membesar, dia ikut membesar. Itu elastis. Nah, rahim itu juga sifatnya mengayomi. Jadi kalau di dunia kedokteran kita lihat bahwa rahim itu sesungguhnya tidak membutuhkan janin, tapi janin membutuhkan rahim. Namun walaupun rahim tidak butuh pada janin, tapi tetap kebutuhannya janin itu disuplai oleh rahim. Itu menariknya. Jadi kalau saya ingin mengartikan silaturahim lebih jauh, kenapa Islam menggunakan kata silaturahim itu tidak sesimpel sebuah ikatan lagi-lagi. Jadi silaturahim itu adalah antara berbuat baik kepada siapa yang memiliki hubungan kerabat tadi. Kalau kita gunakan kata-kata mahram, orang-orang yang tidak boleh dinikahi, kemudian orang-orang yang memiliki hak waris, kekerabatan karena nasab, kekerabatan karena permantuan, kekerabatan karena susuan. Ini secara letterlah kira-kira maknanya seperti itu. Tapi yang lebih jauh, silaturahim itu berlaku baik atau berbuat baik kepada kerabat dengan segala bentuknya. Seperti rahim tadi yang mengayomi, seperti rahim tadi yang tidak hitung-hitungan, seperti rahim tadi yang memang bermula awal kehidupan. Itu harusnya sampai ke sana. Berbuat baik kepada kerabat dengan segala bentuknya. Kerabatnya siapa? Tadi sudah disebutkan. Walaupun kerabatnya jauh, tadi saya sampaikan kerabat kita itu sangat nyambung ya. Kita di sini dengan orang tua di sana itu tetap nyambung. Perbuatan baik kita di sini dengan kebaikan orang tua di sana itu nyambung. Kira-kira seperti itu. Walaupun jauh dan walaupun dibalas dengan kejahatan, tetap kita kalau kita memang landasannya silaturahim, itu harusnya tetap kita memberikan kebaikan walaupun dibalas dengan kejahatan, seperti tadi yang saya sampaikan, sifatnya rahim itu walaupun dia tidak butuh kepada janin, dia tetap mensuplai kebutuhan janin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi kalau memang kita bisanya A, bisanya B, tapi jangan sampai kemudian ketika silaturahim itu kita mengatakan, oh saya nggak bisa apa-apa. Tidak, justru apa yang kita bisa itulah yang kita berikan. Itu kalau landasannya adalah silaturahim. Jadi kata silaturahim ini untuk pertemuan ini saya ingin kita semua punya perspektif yang besar tentang itu. Jadi karena kata itu ternyata tidak kecil, kata itu nyambung dengan Allah, kata itu kemudian memberikan value yang sangat besar sekali. Nah, saya ingin ke
mungkin kata-katanya hubungan. Bagaimana kemudian tadi silaturahim terjadi hubungan antar kata. Nah, kok bisa ada sebuah hubungan? Saya berusaha melihat ke konteks sosial. Karena kita semua orang sosial, fisiknya orang sosial. Kok bisa ada hubungan antara kita? Pertama, memang kita itu makhluk sosial. Karena Aristoteles menyebut kita zon politikon. Apa bacanya? Zon apa zon? Intinya zon politikon. Zon politikon itu adalah kita itu makhluk sosial. Se-introvert-introvertnya kita tuh butuh orang lain. Nggak tahu ya, ada orang introvert nggak di sini ya? Itu biasanya introvert akan suka dengan introvert, sesama introvert, dan butuh dengan introvert, kira-kira seperti itu. Jangankan itu ya, kita kayak memasak Indomie saja yang katanya mie instan, seinstan-instannya Indomie itu tetap kita harus beli dulu, kemudian kita masak dulu, kemudian kita buang airnya, baru kita olah, baru bisa kita makan. Kira-kira itu, karena kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup. Bahkan kalau dibandingkan misalnya dengan Nabi Adam yang sudah sedemikian mewah di surga, tetap butuh orang lain. Atau ada yang mengilustrasikan, kamu boleh jadi orang tersendiri di Jakarta, semuanya punya kamu, tapi satu hal, kamu sendiri di Jakarta. Apa enaknya? Monas punya kamu, kendaraan apapun punya kamu, tapi kamu sendirian, nggak bisa. Kita tuh tetap butuh suatu hubungan, kita butuh bersama. Kemudian ada namanya teori pertukaran atau social exchange theory. Ini ketika kita berhubungan tuh biasanya kita mengharap sesuatu gitu ya. Oh, ketika ketemu dengan dia, kira-kira kita dapat apa ya? Maksudnya ketika kita berrelasi dengan ini, kita ada untungnya nggak atau ada ruginya nggak? Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah teori yang menunjukkan bahwa ketika kita kemudian bertemu dengan seseorang dan kita memang makhluk sosial, kita biasanya mengharapkan sesuatu. Nah, kalau dalam konteks kawan-kawan yang muda-muda ini, anak muda ini, ada teori konformitas. Ini menarik. Menurut saya tuh plus minusnya adalah ketika dia harus kemudian merubah sikapnya hanya untuk bisa diakui oleh orang lain, kan gitu ya. Kita ingin menjadi bagian. Kalau anak muda, kenapa sih kayak kamu pakai model kayak gitu? Ya supaya jadi bagian kayak anggota ini. Saya supaya kenapa modelnya seperti itu? Supaya saya diakui menjadi anggota A, anggota B dan lain sebagainya. Jadi kita itu manusia itu memang ingin bersosialisasi, memang ingin kemudian menjadi bagian dari sesuatu, kita memang ingin secara natural itu ingin bersama, kira-kira seperti itu. Itulah kemudian alasan kenapa kita kemudian bersilaturahim. Dan itu background kenapa kita bisa berhubungan. Kalau dalam Islam ini menarik, ada kata-kata ya dalam Ihya Ulumuddin yang mengatakan mungkin pendeknya al-insan abdul ihsan, bahwa manusia itu adalah hamba kebaikan. Jadi di sini disampaikan di kitabnya, dikatakan bahwa salah satu sebab tumbuhnya cinta, ihsan, adalah budi baik, adalah karena manusia adalah hamba kebaikan. Hati manusia secara watak tercipta untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan mencintai dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Maka Rasulullah juga pernah berdoa, ya Allah, jangan sampai Engkau berikan kesempatan orang yang berdosa mengulurkan tangan kebaikan kepadaku sehingga hatiku bersimpati kepadanya. Artinya apa? Sesungguhnya kalau kita sebagai manusia dari perspektifnya Ihya Ulumuddin ini, kita bisa kok mendapat perhatian dengan hanya kita berbuat baik. Selama kamu berbuat baik, orang akan berbuat baik. Nah, bahayanya adalah ketika ada orang yang tidak baik berbuat baik kepada kita cenderung ke dia, itu masalah. Misalnya ini anak-anak muda, kalau sama orang tua susah dengernya, tapi kalau sama temennya, karena temennya CS, temennya itu lebih sesuai dengan dia, bahkan temannya lebih baik, akhirnya dia lebih cenderung. Kalau Gus Baha pernah cerita, orang tua itu kalau sampai melarang anaknya nonton TV, akhirnya anaknya itu nonton TV ke tetangga yang tidak baik dan dia lebih senang nonton TV ke tempat tetangga yang tidak baik. Nah, itu justru orang tuanya salah. Karena apa? Dia mengetahui kebaikan dari orang yang tidak baik. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah alasan kenapa kita berhubungan satu sama lain. Ditambah lagi ada istilah altruism. Bacanya apa? Altruisme. Altruisme itu naluri untuk mengorbankan atau secara natural ingin mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Kita tuh nggak bisa melihat orang susah sesungguhnya. Bahkan kita akan ada rasa nikmat ketika membantu kepada orang lain. Betul ya, kalau kita ngasih kalau ketika orang butuh banget dan kita bisa membantu itu kayaknya ada feeling good itu. Wah, alhamdulillah bisa bantuin, apalagi sampai dia kemudian
apa namanya bisa melangkah dengan hal yang baik, misalnya kayak dosen bisa mengantarkan sampai ke wisuda, Pak Kaleb bisa mengantarkan kepada akhirnya bisa lulus dan lain sebagainya, itu ada kenikmatan tersendiri. Nah ini semua adalah saya ingin menunjukkan bahwa secara sosial, secara natural kita itu memang makhluk yang harus berhubungan. Nah, bagaimana kemudian hubungan itu bisa sampai kepada tahapan silaturahim? Mungkin bahasa Inggrisnya lebih kepada relationship. Relationship itu bukan connection. Ini saya sengaja ngambil dari yang materi dulu. Ini kan ini penting. Relation itu bukan connection. Bahasanya apa ya Indonesia? Relasi ya, atau koneksi. Makanya dulu kalau Nokia itu connecting people ya. Connecting people, bukan relating people. Karena connecting itu sangat temporer, transaksional, dan teknikal. Jadi kalau kita punya koneksi internet, nah kayak gini ya. Kita bilangnya Pak, koneksi internet ya, bukan relasi internet. Kira-kira seperti itu. Karena kita punya koneksi internet. Nah, koneksi internet itu temporer. Ada waktunya. Mungkin kalau kita harus bayar wifi kalau di sini IndiHome. Anda punya paket internet, gitu. Kita punya dan lain sebagainya. Kalau paketnya habis nggak? Habis. Kira-kira seperti itu. Dan sangat transaksional. Anda punya uang berapa, ya baru bisa paketnya sekian. Kalau Anda punya uang yang lebih, baru bisa unlimited gitu. Kalau uangnya cuma 10.000, beri paket ketengan, kira-kira kan kayak gitu. Sangat transaksional sekali. Dan sangat teknikal, butuh apa namanya, kalau ada sambungannya baru dia bisa nyambung, kalau nggak ada alatnya nggak bisa nyambung. Nah, hubungan silaturahim itu jangan sampai kayak gitu. Hubungan itu harusnya lebih daripada itu. Hubungan itu kayak rahim, dia menjadi tempat mengawali dan kembali kapanpun. Misalnya ketika masuk pertama kali di puskap, jangan sampai setelah lulus nggak mau ketemu Pak Edo lagi misalnya gitu. Itu ya, itu harusnya yang dibangun seperti itu, tidak temporer, dan hubungannya tulus, tidak transaksional. Jadi bukan lu punya berapa baru gua kasih wanita baru kemudian dibantu, tidak. Harusnya bisa mengayomi seperti rahim tadi. Rahimnya mengayomi walaupun janin nggak butuh. Dan elastis, tidak teknikal. Ketemu siapa saja kita membantu. Itu harusnya ke arah sana silaturahim. Karena tadi pertama hubungan kita memang kita bisa berhubungan, tapi bagaimana kualitas hubungan kita? Harusnya ke arah itu, ke arah relationship. Makanya kalau kekeluargaan bahasa Inggrisnya kinship, bukan apa ya, bukan connection, atau apa gitu. Intinya itu kinship, relationship, karena itu sebuah hubungan yang tidak sekedar hubungan. Di sini saya ngasih gambar santri yang ditelepon oleh gurunya. Ini biasa di Lumajang dan kalangan santri sangat kental sekali. Jadi kalau yang berdering HP kita dan nomornya adalah nomor kiai, itu bahaya. Itu harus diangkat, dan gimana caranya kalau di kendaraan dia berhenti sampai nunduk-nunduk. Saya nggak Sampai tahu nunduk-nunduk, betul. sampai nunduk-nunduk, betul ya. Padahal Saya nggak tahu, Ustadz, kalau yang telepon mahasiswa, dosen bela negara, kira-kira apa begitu juga ya? itu dia ya. Kalau Pak Endra telepon itu gimana itu? Apakah punya getaran yang sama atau tidak? Tapi kami, termasuk saya pribadi, kawan-kawan yang pernah mondok, itu punya getaran yang berbeda ketika, ini kiai yang nelpon ini. Entah ada yang bahaya atau ada yang alhamdulillah bisa terkoneksi. Tapi pikiran pertama pasti, waduh, salah apa di telepon kiai. Kira-kira seperti itu. Dan itu pasti. Nah itu kenapa bisa sampai segitunya? Karena silaturahim tadi, karena yang dibangun oleh kiai. Kalau kiai yang, terutama yang saya rasakan kalau dulu ya, kiai itu kan benar-benar 24 jam di pondok. Jadi dia mengayomi, nggak pernah pilih kasih, kemudian capek-capek tetap ngajar, tetap ngimamin dan lain sebagainya. Akhirnya yang terbangun adalah relationship, yang terbangun itu silaturahim. Sehingga ketika dia telepon, ketika lulus, makanya kalau kiai saya kalau ke kemanapun, ketika saya lagi di Lumajang, orang Lumajang semuanya bersatu untuk apa namanya, untuk menjamu beliau dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itulah relationship, itulah silaturahim, ke arah sana, kira-kira itu menjadi indah. Dan tidak indah kalau sebalik. Makanya hubungan kita ini antara panjenengan dan kawan-kawan semua ini diusahakan ke arah sana, ke arah silaturahim. Baik, nah sekarang kaitannya dengan tema, maka kita merefleksi gimana sih kualitas silaturahim kita. Yang paling minimal adalah kepada orang tua, kepada ibu, bapak. Gimana silaturahim kita dengan bapak, dengan ibu. Kalau ibu WA itu langsung dibalas nggak ya? Atau kalau kawan-kawan. Kalau saya, karena saya jauh ya, itunya, dan memang orang tua saya itu kalau WA itu berarti kesepian di rumah itu pasti saya balas langsung. Apapun yang terjadi itu dibalas.
Kadang cuma nanya gimana kabarnya, sehat mah gitu doang. Udah gitu doang. Apa susahnya 2 detik kita balas sehat mah? Itu kualitas silaturahmi. Karena apa? Saya pribadi karena nggak bisa bertatap muka. Mungkin kalau yang penjenengan masih ada ibu, masih ada orang tua tiap hari ketemu, wah malas apa sih ini? Bahkan kalau di telepon, aduh apa ini dan lain sebagainya. Itu kita sendiri yang merefleksikan kepada bapak juga, kepada apa namanya kakek, nenek, kakak, adik, saudara, kawan, dan itu karena ini apa masih kerabat. Begitu juga dengan guru dan masyarakat. Sejauh mana silaturahim kita? Apakah masih transaksional? Apakah sudah lebih daripada itu? Apakah masih apa namanya tergantung koneksi dan lain sebagainya? Nah, selanjutnya mau dibawa kemana? Kalau kita ingin merefleksikan silaturahim itu arahnya kemana? Kita sudah berhubungan nih, kita sudah terkoneksi, kita sudah terrelasi, terhubung dengan banyak, apalagi dibantu dengan koneksi yang ada ya, dengan koneksi internet dan lain sebagainya, kita bisa terkoneksi dan terrelasi dengan di saat yang sama. Ini arahnya mau kemana? Dibawa kemana? Apa yang kita apa yang kita harapkan dari hubungan kita ini semua? Yang kita harapkan tentu ridho Allah. Yang kita harapkan tentu kita mengembalikan kata silaturahim, kata rohim itu kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim, kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Gimana caranya? Nah ini yang saya bilang, oh ini temanya terkait. Gimana caranya kita bisa membawa hubungan kita ini ke Ar-Rahman, Ar-Rahim, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki diri, dengan meningkatkan kualitas silaturahim. Coba dilihat, jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Ini bahaya sekali silaturahim terputus. Karena ada namanya hak adami, ada hak Allah. Kalau hak Allah itu kita bisa istighfar di mana saja, kapan saja, dan kita tahu Allah maha pengampun. Manusia repot, betul ya. Kadang manusia itu dendamnya lebih dendam dia daripada Tuhan. Karena dia nggak apa namanya saking dendamnya, nggak akan gua maafin kepada barisan para mantan misalnya, wah ini bahaya. Atau kepada apa dan lain sebagainya yang pernah bermusuhan dan lain sebagainya, ini susah. Bahkan katanya dulu ada cerita ketika apa namanya ada orang yang sudah sakaratul maut dan tidak bisa terangkat tercabut nyawanya hanya karena apa ibunya belum memaafkan, sampai didatangi oleh Rasulullah, tolong dimaafkan, kalau nggak dimaafkan jadi cabut, nggak bisa tercabut, sampai segitunya. Karena apa memutus, maka apalagi dengan orang tua itu bahaya sekali. Jangan sampai orang tua itu menangis, apalagi kemudian kamu bukan anakku lagi, wah itu bahaya dunia akhirat, itu bahaya pasti. Makanya jangan sampai, karena apa Allah yang benar-benar apa namanya mewarning itu. Dan dalam hadis ini saya mengutip, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan di akhirat, yaitu selain apa zolim dan memutus silaturahmi. Zolim itu menempati memberikan yang tidak sesuai porsinya, dan itu begitu juga silaturahmi. Ini kalau memutus silaturahim ini kalau bisa di dunia sudah diazab. Begitu juga di akhirat. Maka bagaimana kita merefleksikan, bagaimana kita mengembalikan silaturahim tadi, ke arah mana kita membawa, ke arah Allah, dengan cara apa? Memperbaiki diri, kualitas kita, kualitas silaturahim, dengan cara apa? Menyambung. Kalau nggak tahu ya dulu Pak Edo pernah nggak ya, dulu saya setelah menikah itu ada tradisi main manten. Apa cuma di Lumajang ya? Saya main manten tuh sampai kemana-mana. Ada Ustaz. Ada ya benar ya. Ada. Dikenakan. Tapi di Jakarta nggak ada tuh. Nah ini. Saya tuh pas istri saya ke Jakarta tuh sampai ngambek. Loh, kok aku nggak dikenalin ke keluarga besar? Ya apa ya, di Jakarta nggak ada apa-apa, kumpul ketemu sudah selesai gitu kira-kira. Tapi kalau di sini enggak, ayo datang ke rumah ini, ayo datang, bahkan datang harus datang memang. Harus datang kan gitu. Betul. Datang ke gurunya. Yai ini pasangannya, oh iya mohon doanya, sampai segitu. Ya, itu demi apa? Demi menyambung. Karena kita, dan itu menurut saya suatu budaya yang sangat baik sekali, dan itu bisa mungkin diwariskan ke kita semua. Itu refleksi diri yang pertama yang saya harap bisa kita sama-sama lakukan. Refleksi diri yang kedua yaitu adalah peningkatan kualitas diri. Gimana sih kita meningkatkan kualitas diri setelah apa yang kita sudah lakukan ketika Ramadan kemarin, dan apa yang bisa kita lakukan. Kalau saya merujuk apa sih refleksi diri itu, berarti apa? Mengidentifikasi kebiasaan buruk, kesalahan,
atau keputusan yang tidak bijak yang kita buat di masa lalu, baik yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, antar kita dengan sesama manusia, antar kita dengan Tuhan, dan antar kita dengan diri kita sendiri. Kalau kita ingin merefleksikan momentum Syawal ini, kira-kira apa sih hal yang memang kebiasaan buruk? Karena apa? Salah satu bukti diterimanya suatu ibadah adalah meninggalkan kebiasaan atau meninggalkan dosa lama. Jadi kalau memang Ramadan kita diterima, buktinya apa? Kita tidak lagi kayak dulu, kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian memikirkan caranya untuk menghindari atau bagaimana mengatasi hal itu. Nah, ini sebagai proses refleksi diri kita, apa sih hal yang bisa kita lakukan? Apa sih hal yang selama ini terhadap diri kita sendiri, apa yang kurang kita berikan kepada diri kita sendiri? Itu kepada diri kita, kepada orang lain, dan kepada Tuhan kita. Karena kita punya tidak hanya hidup terhadap diri kita, tapi juga kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana refleksi diri yang efektif? Saya ini menggunakan poin ini dapat dari mana? Dari ChatGPT. Saya pengen tahu ChatGPT ngomong apa tentang refleksi diri. Oh, ternyata bagus juga. Jadi kata ChatGPT ini sekarang menjadi referensi nih, Pak Kaleb. Jadi ChatGPT itu bilang bahwa refleksi diri yang efektif itu pilih waktu, fokus pada satu topik, apresiasi semua capaian, dicatat, dan ada tindak lanjut. Nah, saya ingin menitik fokuskan pada satu topik. Jadi kalau kita ingin merefleksikan, jadi refleksi jangan kepada banyak hal, susah sekali. Kita refleksi kepada satu hal saja. Nah, kalau dalam konteks silaturahim kita hari ini, tadi kan temanya ibadah, peningkatan ibadah. Maka fokus pada masalah ibadah. Ibadah itu, kalau kita ingin memperbaiki sisi ibadah itu, kita harus punya pemahaman bahwa ibadah tidak hanya ritual keagamaan, tapi juga ada ibadah sosial. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain, perbuatan kita dengan sesama, dan lain sebagainya. Ritual keagamaan, iya itu jelas, karena kita hamba Allah. Tapi di saat yang sama, kita juga manusia, anggota masyarakat, maka kita harus bisa beribadah dengan ibadah sosial yang baik. Mungkin ini sekedar tabel list kira-kira bagaimana kita bisa merefleksikan. Mungkin prakteknya bisa macam-macam, tapi di sini saya ngambil satu saja, misalnya ibadah ritualnya sholat, dan ibadah sosialnya adalah berbakti kepada orang tua. Jadi kalau mau merefleksikan kira-kira kebiasaan buruk apa ya terkait dengan sholat mundur waktu atau apapun itu, atau bahkan bolong-bolong kalau ada masjid yang bolong. Kemudian kesalahan apa kira-kira yang terkait dengan sholat? Oh, tidak memahami baca asal, itu mulai diperbaiki. Keputusan tidak bijaksana itu mungkin lebih kepada ibadah sosial, apa hal yang kita lakukan. Nah, sebagai penutup, untuk biar ada hasilnya dari pertemuan ini, saya ingin sebagai bentuk refleksi diri kita bareng-bareng itu bisa meniatkan, mengistiqomahkan satu saja kebiasaan positif atau amalan ibadah apa yang baru yang kita biasakan sebagai bentuk refleksi diri. Apa ya? Sesimpel, jangan yang berat-berat lah. Oh, saya niat, saya puasa Daud, susah itu. Atau yang memang, atau saya mau tahajud, bagus kalau memang biasa. Atau sesimpel saya meniatkan mendoakan orang tua sebelum tidur. Itu misalnya. Atau saya meniatkan mulai hari ini saya akan mendoakan guru-guru saya. Karena selama ini saya tidak mendoakan. Apapun itu. Jadi saya titipkan dari pertemuan ini sebagai bentuk refleksi kita. Karena kan temanya adalah refleksi perbaikan diri dalam konteks ibadah. Maka minta mungkin janjinya jangan sama saya karena sama manusia. Janjinya sama Allah. Kita istiqomahkan bareng-bareng, kita dawamkan, kita lanjutkan satu ibadah kecil saja yang kita usahakan untuk sebagai hadiah buat diri kita tentunya dan buat Allah sebagai apa? Oh, ini sebagai momentum Syawal. Ternyata Syawal ini saya sudah bisa. Nanti mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi saya ternyata bicara tentang hal yang sama, momentum yang sama, boleh kita tanyakan istiqomah apa enggak itu ibadah kecil itu kira-kira satu aja apa lagi ya, untuk apa? Untuk bisa sebagai self reward kita dan usaha kita sebagai hamba Allah, sebagai anggota masyarakat untuk kita hasil dari refleksi pertemuan kali ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin tidak 1 jam. Saya mohon maaf atau atas hal yang tidak berkenan di panjenengan semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Fazlul atas materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya memasuki acara yang keenam, yaitu sesi tanya jawab. Akan diberikan waktu selama 15 menit. Kepada peserta bisa langsung raise hand dan kepada operator bisa ditampilkan di layar nanti untuk peserta yang bertanya. Silahkan. Sebelum itu ada sedikit titipan dari panitia. Jadi akan ada reward yang diberikan kepada penanya pertama pada sesi tanya jawab ini. Jadi hanya khusus untuk penanya pertama saja yang akan mendapatkan reward. Jadi silakan peserta yang ingin bertanya agar bisa langsung raise hand. Jadi kalau melamar gadis tuh sukutuha isnuha katanya. Diamnya itu iyanya. Jadi diamnya ini pahamnya. Tidak ada bertanya. Ya kalau di kelas saya selalu tanya begini Ustadz, bagaimana Oh, iya. mahasiswa, bagaimana sobat-sobat, sudah Pak, sudah apa, sudah paham apa, sudah pasrah, saya tanya begitu. Sudah paham atau sudah pas. Baik, terima kasih. Itu biasanya gini loh Mas Edo, ditanya diem, disuruh apa namanya disuruh bertanya diem, ditanya diem nggak jawab lah. Tapi kalau ya sudah diakhiri tepuk tangan. Pak Fazlul, jenengan dosen dari Pro di mana Pak? Saya belum pernah tahu itu. Iya, saya di agribis, Bu. Oh di Agribis, oh tonggo dewe. Enggak. Berarti nek Agribis itu siapa Bu Pawana itu dulu ya? Oke, Bu, Bu Pawana. Sekarang Bu Wanti, Bu. Mboten maksud saya prodinya itu bukannya yang dulu Bu Pawana Nur Indah itu Iya. satu atau Bu Sita itu agribis atau agritek? Kalau Bu Sita agrotek. Kalau yang Bu Pawana yang agribis. Sekarang Prof Syarif ini. Mungkin. Baru kenal saya Pak, baru tahu. Iya. Iya. Alhamdulillah bisa lebih kenal dengan Pak. Oke, salam kenal ya Pak dari saya. Terima kasih. Monggo itu mahasiswa dari Woodnya loh. Rewardnya apa Mbak? Pulsa 100.000. Rewardnya Bu itu voucher, kupon. Lah Kumpulkan ya, 10 kupon, nanti dapat hadiah. Sabun. Hadiahnya kupon lagi. Atau hadiahnya piring. Udah, ada hadiahnya, nggak tahu apa yang disiapkan itu. Nah itu Anissa, itu mau nanya ya. Izin bertanya, Pak Fazlul. Oh iya, Mbak Ria. Oh iya, makasih. Mau ngomong. Ya tadi ada Anissa ke saya dulu ya. Mbak MC mungkin yang bisa mengatur. Baik, silakan kepada mungkin Mbak Anissa terlebih dahulu ya tadi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Ya, Pak Fanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Fazlul. Tadi kan sempat dijelaskan sebagai saya reward setelah pulang Jawa ini kan harus ada satu tindakan sebagai perubahan refleksi diri, entah itu melakukan pengamalan ibadah sunnah, tambahan dan lain-lain. Ketika kita sudah berjanji kepada diri kita sendiri untuk melakukan ibadah, sebenarnya ingin seperti rutin melakukan salat duha, tahajud atau setidaknya ada rutinan agar khatam Quran. Namun pada saat di tengah-tengah jalan itu
ada semangat yang sedikit terputus gitu, mungkin ada sisa terusnya dari Pak Ustadz, ya itu memang kadang dari niat diri sendiri, tapi kan namanya manusia apalagi yang masih awam gitu kan pasti kasih iya enggak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung respon, Mbak MC. Iya, Bapak, bisa untuk langsung direspon. Baik, makasih. Tadi titipan saya sebagai hadiah dari penemuan ini lebih kepada apa ya, usaha kita. Kalau memang ternyata gagal atau bukan gagal ya, mungkin pas lemah namanya juga iman itu naik turun. Tapi saya punya, ada mungkin kawan-kawan juga pernah baca tentang teori yang 21/90. 21/90 itu adalah teori tentang bagaimana kita membuat habit yang baru. Jadi habit baru, kebiasaan baru itu dibiasakan selama 21 hari. Kalau 21 hari itu bisa, tanpa terpotong ya 21 hari itu. Jadi kalau ternyata pada hari ke-20 kita gagal, ulang lagi dari awal. Itu namanya 21/90. Dan kalau kita bisa dari 21 itu sampai ke 90 hari, 90 hari ke 90 tanpa terpotong, itu akan menjadi lifestyle baru. Jadi gaya hidup baru. Kok dia bisa sih sholat jamaah terus? Enggak, bagi gue biasa, itu memang sudah lifestyle. Itu karena dia sudah punya hal itu. Nah itu hal yang saya pun sendiri pernah melakukan, tapi ternyata gagal di hari keberapa gitu. Itu sulit sekali. Jadi itu kita usahakan. Maksud saya apapun itu, yang terpenting kalau saya pribadi diusahakan dulu. Kalau bisa sampai 21 hari akan baik. Buktinya kalau kita hitung dari puasa kan 30 hari itu bisa ya. Kok bisa 30 hari? Karena wajib misalnya kita konsistensi kita aja. Tapi kalau ternyata lemah ya tentu saya termasuk orang yang kalau memang lemah, oke lemah nggak apa-apa. Apalagi kalau perempuan kan ada haid dan sebagainya. Makanya yang saya titipkan itu tidak yang berat-berat, Mbak. Tidak yang berat-berat. Jadi yang untuk memulai hadiah hari ini tuh tidak yang berat-berat. Sesimpel apa yang kayak kiranya tidak ada halangannya, tidak ada terbatas waktu, tidak perlu wudhu misalnya, tidak perlu ini. Yang penting amalan baik. Sesimpel yang saya contohkan tadi, mendoakan orang tua sebelum sholat. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ya yang penting tidak yang penting tidak diikuti malesnya. Sama yang maksud saya. Oh iya, gagal 1 hari oke, 2 hari oke, 3 hari oke, tapi jangan seminggu. Sama kayak kita baca Quran. Teorinya tuh kalau baca Quran sehari males, 2 hari males. 2 hari males nggak baca Quran, 3 hari males. 3 hari males pasti Anda seminggu males. Seminggu nggak baca Quran, sebulan males baca Quran. Betul gak sih? Enggak tahu ya perempuan ya. Karena saya punya santri perempuan sini kayak gitu. Jadi setelah haid itu kayak mualaf lagi. Susah sekali, berat sekali mau sholat itu. Entah kenapa itu kayak bahkan nunda-nunda mandinya, betul ya? Kok belum sholat? Iya nanti gue mandinya nanti habis isya. Padahal sudah suci dari pagi misalnya. Coba kayak gitu. Itu males kayak gitu. Di malesnya oke, tapi diturutin malesnya itu yang enggak. Karena kalau nggak kayak gitu akan terusan. Kita kan selalu apologis. Tapi ya kita usahakan. Monggo termasuk saya pribadi diusahakan untuk saya. Makasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Silakan. Baik, Mbak Anissa, bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, alhamdulillah sudah menjawab. Terima kasih Pak Ustadz Fadil. Baik, terima kasih. Silahkan untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Ria tadi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Mohon izin Pak Fazlul, izin bertanya terkait yang tadi ketika kita membangun silaturahim, misalnya Bapak dari di Jakarta, terus yang kedua orang tua atau saudara kita yang misalnya di Sidoarjo, itu pasti akan terjalin hubungan silaturahim yang bagus juga. Nah, itu kan saya pernah baca buku tentang neurologi itu Pak ya, yang ketika kita berpikir positif atau misalnya salah satu contohnya di buku itu tuh ketika kita membangun hubungan, misalnya seorang suami istri membangun hubungan yang baik dengan suaminya, maka secara nggak langsung ibunya tuh akan ibunya akan sikapnya baik juga sama
sama anaknya yang laki-laki itu, dan juga moodnya seorang suami itu juga akan baik gitu loh Pak sama keluarganya yang jauh dari rumahnya yang asli. Jadi pertanyaan saya itu apakah hubungan silaturahim itu juga ada hubungannya dengan neurologi yang itu law of attraction, kayak tarik menarik gitu Pak, hubungan tarik menarik seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya harus mengatakan saya jujur saya tidak mendalami neurologi, tapi kalau dari penjelasan yang jenengan sampaikan tadi dan memang sedikit pernah saya baca-baca, itu kan seperti bagaimana law of attraction tadi itu sangat sangat mengkonfirmasi silaturahim tadi. Bahkan di dalam Islam atau di tradisi NU ya, jangankan dengan sesama yang hidup, dengan sesama yang orang tua yang sudah wafat pun, itu kita masih nyambung. Itu dengan kita bertawasul, dengan kita mendoakan. Apakah orang-orang yang meninggal itu benar-benar meninggal dan tidak ada? Tidak, mereka masih ada. Itu jelas dikatakan dalam Al-Quran. Apakah kalian mengira bahwa mereka mati, apalagi para ulama, para syuhada, mereka nggak pernah mati. Sinyalnya tuh masih kuat. Bahkan justru mereka adalah konektor kita ke Tuhan. Kira-kira seperti itu. Jadi konektor kita. Kenapa kita bertawasul kepada Rasulullah SAW? Kita minta sebelum berdoa kita konekkan. Karena apa? Karena sinyal yang paling kuat di dunia sinyalnya Rasul. Siapa sinyal yang paling kuat? Atau para ulama dan lain sebagainya. Makanya kenapa orang pada ziarah wali dan lain sebagainya, karena nyari sinyal, kira-kira seperti itu. Nyari sinyal ketika kita ingin berdoa, sama kayak kita nelpon lah Mbak ya. Nelpon itu kan kalau Anda tidak dikenal, kira-kira Anda angkat nggak teleponnya? Ini siapa ini? Gitu kan? Akan nggak diangkat gitu kira-kira. Saya termasuk orang yang jarang mengangkat kalau teleponnya tidak terdeteksi, tidak terdaftar. Kira-kira seperti itu. Sama ketika kita ingin berhubungan dengan Allah, seberapa hebat sih amalan kita sehingga kita bisa kemudian sinyal kita nyampe ke Allah, kecuali kita nyambungkan ke para ulama. Kira-kira itu yang termasuk yang saya yakini selama ini. Karena kalau mengandalkan ibadah kita saja, itu masih kecil sekali. Sinyal kita tuh redup di antara sekian banyak manusia. Jadi kalau saya sering kali membayangkan kalau kita doa, dari sekian ketika kita berdoa, dari sekian banyak makhluk yang berdoa, doa kita tuh terdengar nggak sih? Kan banyak yang berdoa nih. Malam di sini misalnya, dari sekian banyak yang bangun malam hari, itu apakah cuma kita? Tidak. Apalagi kalau dibandingkan kalau di sini malam, di Mekah apa? Siang. Mereka berdoa lebih dekat sinyalnya ke Ka'bah daripada kita. Apakah kita kemudian lemah sini? Enggak. Itu saling terkoneksi satu sama lain. Menurut saya. Jadi saya sangat setuju kalau law of attraction tadi atau neurologi itu mengkonfirmasi kira-kira yang saya sebut dengan koneksi tadi. Jadi saya tuh selalu meyakini bahwa ketika ada anak nakal itu banyak faktor termasuk koneksi dengan orang tua. Gitu ya, koneksi dengan orang. Saya sering kali menemukan di sini kalau anak-anak santri nakal, pertanyaan pertama saya adalah orang tua kamu di mana? Ibu bapak kamu ada di mana? Kebanyakan adalah iya bapak kerja di luar, ibu nggak tahu, dititipkan ke mbaknya. Ini menjadi awal permasalahan. Sebelum yang lainnya ya, menjadi awal permasalahan karena tidak ada koneksi dengan ibunya, nggak ada kayak benang tuh nggak ada cantolannya. Ini susah nyari cantolannya lagi. Jadi kita ingin berdoa itu kan cari cantolan-cantolan. Kita berdoa itu nyantol kemana? Pertama ke orang tua, karena orang tua yang memang kita disuruh untuk mengabdi ke orang tua. Baru kemudian orang-orang soleh, baru kemudian ke Rasul, kemudian ke Allah. Kalau nggak gitu nggak nyambung, susah. Naiknya tuh susah. Itu yang saya pahami. Nah, mungkin neurologi kalau memang didalami dan itu lebih mengkonfirmasi itu ya. Mungkin mbaknya bisa mendalami itu dan bisa menyampaikan juga. Saya kurang mendalami, tapi dari yang Anda sampaikan saya kira itu adalah mengkonfirmasi hubungan kita terkait dengan hubungan tadi. Karena kita tidak pernah terputus. Itu yang saya paham. Itu Mbak, makasih banyak. Mohon maaf. Baik Pak, terima kasih. Ya saya doakan nanti Ria nanti S2-nya jurusan neurologi ya. Jadi sarjana administrasi publik, nanti magisternya magister neurologi ya. Nanti S3-nya bisa jadi nanti biro patologi ya, birokrasi patologi. Ya cocok wes itu wes kamu nanti itu linier itu. bagus tuh, benar.
Oke, oke. Keren tapi pertanyaannya ya. Baik, Ya, makasih. terima kasih Pak. Pak Edo, Pak Fajar. Baik, terima kasih Mbak Ria atas pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan lagi mungkin untuk pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab ini? Saya izin bertanya mungkin boleh Oh iya, Kakak MC? dipersilakan. Iya, silakan. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Edo dan Bu Susi, saya ingin bertanya ke Pak Fazlul. Jadi begini Pak, mungkin ini ada sedikit curhatnya. Kan saya lulus tahun kemarin dan sekarang mungkin masih bisa dibilang masih cari-cari gitu Pak. Dan saya sudah beberapa kali tes Bentar, ini mungkin cari apa dulu ini? Cari jodoh atau cari apa dulu? cari Tolong diperjelas lowongan ya, Bu. Pak. Terus sudah beberapa kali tes mungkin belum menghasilkan hasil yang seperti yang saya impikan gitu Pak. Dan saya sempat down gitu, sempat menyalahkan kok saya seperti ini terus, padahal kan semua itu mungkin takdir dari Allah gitu Pak. Pertanyaan saya, bagaimana saya bisa menerima itu gitu Pak. Dan tipsnya mungkin untuk biar segera mendapatkan pekerjaan untuk kita-kita yang lulus ini Pak. Baik, terima kasih. Saya jawab dari sisi apa namanya perspektif teologi tadi ya. Nanti kalau dari sisi koneksi ke Pak Edo ya. Jawab jaringan-jaringan kemana? Baik. Kalau terkait doa, mungkin panjenengan pernah dengar ya. Ijabatul dakwah, jadi pengkabulan doa itu bentuknya 3. Kita diberikan apa yang memang kita minta di saat yang kita minta. Yang kedua, kita diberikan tidak yang kita minta di saat yang kita minta. Ketiga, kita tidak diberikan yang kita minta, tapi di saat yang tidak kita minta. Jadi ada saat dan ada bentuk. Misalnya Anda minta pekerjaan sekarang, karena memang itu Allah melihat mungkin belum saatnya, atau Allah ingin jenengan lebih dekat kepada orang tua dan lain sebagainya, mungkin belum waktu dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah kita bisa meyakini bahwa kita menyerahkan semuanya ke Allah. Itu yang pertama. Kenapa? Gimana cara menerimanya? Ya sudah, ikhlaskan saja. Dan ikhlas itu bukan berarti kita tidak pasrah kemudian ya sudahlah nggak nyari-nyari, enggak. Ikhlas itu tetap setelah usaha. Ikhlas itu tentu setelah tawakal, setelah usaha itu baru ikhlas kemudian. Anda jangan ikhlas di awal. Ikhlas itu setelah usaha, kemudian mengusahakan. Dan kita yakini bahwa segala hal itu terbaik. Wa mata syauna illa Allah. Apa-apa yang kamu inginkan itu tergantung Allah inginkan juga. Saya pernah di posisi Anda itu sudah lulus, jangankan udah S1 ya, di S2 aja saya bingung mau kerja apa karena apply nggak dapat. S3 itu karena beruntung karena sudah ada relasi, karena kalau sudah S3 lebih mudah dan lain sebagainya. Jangankan kita yang di Indonesia, bahkan alumni luar negeri ketika masuk ke Indonesia mulai dari nol lagi, banyak hal yang seperti itu. Itu berarti apa? Dan itu banyak faktornya. Dan kalau ingin kemudian lebih mudah, saya sarankan satu hal saja, minta restu ke orang tua. Ibu minta tolong bantu doakan. Itu akan lebih mudah. Dan lagi-lagi kita yakini apapun jawaban dari Allah itu yang terbaik. Dan jangan maksa, jangan seuzon ke Tuhan ya. Nanti Allah ikutan seuzon ke kamu. Maksudnya, Allah nih nggak ngasih nih, Allah nih nggak sayang. Itu nggak sayang beneran, nanti bahaya. Itu kira-kira ya. Jadi jangan sampai, biasanya kita tuh doa maksa ya Mbak ya. Aduh, pokoknya gini, pengennya gini, karena sudah gini. Nah, itu kecuali kalau kita mau tuker-tukeran itu berarti barter amal soleh, boleh. Pernah tahu cerita yang 3 pemuda yang terkurung di dalam gua. Jadi ada 3 pemuda terkurung di dalam gua, tertutup batu, kemudian bingung mau ngapain, kita dorong nggak kuat segala macam. Akhirnya salah satu berinisiatif, kita barter saja ke Allah. Kita serahkan, kita berdoa dengan menunjukkan apa amalan terbaik kita sehingga Allah mau menggeser. Masing-masing menunjukkan amalan terbaik. Dan itu amalannya susah semua. Salah satunya adalah misalnya saya contohkan. Ya Allah, saya dulu pernah terjebak di suasana di mana saya mohon maaf menuruti nafsu, saya sudah akan berzina. Semua sudah terkondisikan. Tinggal eksekusi. Tapi ya Allah, saya ingat engkau, makanya kemudian saya tinggalkan. Ya Allah, kalau memang itu diterima, ya Allah tolong geser batu itu, digeser. Itu bukan hal yang mudah. Apalagi kondisi sekarang. Jadi kalau mau barter itu, Anda punya amal apa? Mau barter sama Allah. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita minta Anda sudah ngasih apa ke Allah, kan kira-kira seperti itu. Jadi
pertama tadi diikhlaskan semua yang terbaik, kemudian minta tolong, minta mohonkan ke orang tua, ibu terutama untuk doakan. Yang ketiga kita usahakan barter apa. Jadi itu sebagai apa namanya? Ya barter sebagai kita lebih lebih pendorong supaya kita lebih dikabulkan. Itu Mbak dari saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak sesuai. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf mungkin di luar konteks dalam silaturahmi ini Pak. Tapi memang di saat gimana ya Pak sekarang? Memang saya bilang ikhlas gitu ya, tapi ternyata ketika malam atau ketika saya merenung lagi kayak ya Allah kok masih gini terus, kok masih disuruh berusaha lagi gitu Pak. Ini mungkin tips-tipsnya nanti insya Allah akan saya coba terlebih dahulu dan terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Oh, tambah satu, deketin Pak Edo itu. Relasinya Pak Edo itu kuat. Iya Pak. Waduh, ini Barangkali, Pak. gawat ini nodong saya ini. Waduh, ini Langsung bahaya. ya, Iya. Jangan sampai kayak filmnya Aming ya, Doa yang Mengancam. Nah, itu jangan, nggak enak gitu. Apalagi ngancam dosennya. Pak, sampean berani meluluskan, berani bertanggung jawab. Waduh, repot itu nanti. Ada Bu Susi lah. Saya kan hanya cuman kalep, Bu Susi Korpodi itu. Sampaikan Bu, gimana Bu ini quality controlnya gimana gitu ya, jaminannya gimana ini kan, begitu aja. Coba ada Bu Susi nggak nih? Masih on nggak Bu Susi? Itu kan untuk kaitan akreditasi juga kan gitu. Gini aja sih Mbak Ria ya, kalau misalnya harapanmu dan lain-lain belum katakanlah belum kesampaian, coba aja dilihat di sekitarmu. Siapa tahu desa dan lain-lain itu, ya desa sekarang udah bagus ya, bisa berkarya di sana. Coba aja, siapa tahu kamu punya ilmu, punya kemampuan, punya keterampilan yang bisa didedikasikan di desa. Dan siapa tahu pula itu juga bisa menjadi jalan untuk masa depan. Itu aja sih. Iya Pak, kemarin juga udah sempat satu kali coba ada lowongan perangkat desa gitu Pak, tapi memang belum rezeki, saya di peringkat 4, kebetulan formasinya hanya 1, jadi yang dibutuhkan 1. Mohon doanya saja Pak Edo, Pak Fazul dan Bu Susi mungkin untuk teman-teman seangkatan saya. Mungkin. Dan terima Kami kasih Pak. doakan. Baik, terima kasih Mbak Riaya untuk pertanyaannya. Untuk sebelum sesi tanya jawab ini berakhir, ini ada pertanyaan bonus dari panitia untuk peserta, dan satu peserta yang mau untuk menjawab itu juga akan mendapatkan reward nanti di akhir acara. Jadi untuk pertanyaannya itu, dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Fazrul tadi, poin apa sih yang menurut kalian itu menarik dan membuat kalian termotivasi atau tergerakkan untuk semakin baik lagi? Mungkin ada yang ingin untuk menyampaikan pendapatnya? Silakan bisa raise hand. Silakan yang ingin mendapatkan reward juga. Tadi kan yang dapat reward hanya penanya pertama. Nah, sekarang ditambahkan dari panitia. Katanya yang mau menjawab pertanyaan tadi akan mendapatkan reward juga. Baik, Mbak Ria, silakan. Mbak Ria, dipersilakan untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih MC atas kesempatannya. Dari kajian bertemakan silaturahim hari ini, menurut saya yang paling saya tangkap itu tentang pertanyaan dari Mbak Anissa. Yang jawabannya Pak Fazul tadi tentang mencoba selama 21 hari kebiasaan baru. Nah, itu kan dulu Pak Fazul tuh pernah mengisi acara UKKI dulu yang terkait perbaikan untuk istiqomah, saya lupa itu ya, diingatkan 21 hari. Nah, berjalannya waktu tuh kayak terlupakan gitu di saya. Nah, ini teringat lagi mencoba 21 hari lagi. Karena saat ini sedang mencoba suatu hal yang saya usahakan untuk istiqomah tadi. Jadi teringat lagi untuk 21 harinya tadi. Terima kasih Pak Fazlul.
Baik, terima kasih Mbak Ria atas jawabannya yang luar biasa. Mungkin dari Pak Fazlul ingin mengomentari atau menambahkan tipsnya. Saya kira tidak ada. Saya tidak menambahkan tips karena kebanyakan tips jadi susah dan mungkin lebih disesuaikan ke kondisi masing-masing juga dan tidak bisa seragam semua orang. Dan Islam pun ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hanya saya cuma ngasih opsi saja, mungkin yang lebih cocok yang punya panjenengan monggo dilanjutkan. Itu saja Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fazrul. Karena keterbatasan waktu, saya cukupkan dulu sesi tanya jawab pada acara kali ini. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Mbak Anissa Ika tadi dan juga Mbak Ria. Untuk rewardnya nanti bisa menghubungi PJ acara di akhir acara nanti. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum saya tutup acara indahnya silaturahmi bersama pada siang hari ini, saya akan membacakan kesimpulan dari acara ini, di mana silaturahmi merupakan perilaku kepada kerabat dengan segala bentuknya, meskipun jauh ataupun nantinya dibalas dengan kejahatan, kita masih harus berperilaku baik sesuai diri. Kita dapat mengidentifikasi kebiasaan buruk, kesalahan, ataupun keputusan yang tidak bijaksana yang telah kita buat di masa lalu, kemudian dapat memperbaiki masa depan agar kualitas diri dapat meningkat. Demikianlah acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini dan juga Pak Edo, Bu Susi, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga untuk peserta Irama semua yang sudah berkenan hadir, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga dari kegiatan Irama pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya, Dia Pramestia, selaku moderator pada acara siang hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Fazlul. Terima kasih Pak Edo. Terima kasih panitia. Semoga makin sukses. Untuk riaya jangan lupa mungkin bisa diterapkan 21 harinya. Maksudnya berdoa ikhtiarnya yang 21 hari. Duduk sambatnya 21 hari ya. Boleh sih sambatnya 21 hari bahaya itu. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin terima kasih banyak semua. Oke, izin meninggalkan acara. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih.